Yang darah muda, darahnya para remaja. Wes, suara saya bagus nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Oke ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari yang indah ini, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, baik. Yang memimpin doa adalah Mbak Lia Nur Alisa. Ada? Saya, Bu. Oke, siap Mbak Lia dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Lia. Kemudian hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Sepertinya hadir semua di sini, ya. Giska? Hadir, Bu. Giska siap mengikuti pelajaran. Oke, Mbak Khaira? Hadir, Bu. Khaira siap mengikuti pelajaran. Oke, sip. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Sebelum kita masuk pada pelajaran yang sesuai Ibu janjikan kemarin, yaitu tentang perkembangan bahasa pada komunikasi usia remaja, Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin kita belajar apa? Komunikasi pada anak. Oh, komunikasi pada anak, perkembangan bahasa pada anak. Oke. Kemudian apa sih tugas perkembangan bahasa pada anak itu apa aja? Kontak mata, menunjukkan objek, dan menggunakan bahasa yang jelas, Bu. Kita sekarang masuk pada tahap remaja. Nah, tahapnya tingkat lebih tinggi daripada anak-anak. Sebelum masuk pada materi, remaja itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Remaja itu yang seperti apa sih? Ayo. Remaja itu yang seperti apa? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Adelia. Remaja itu masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Kalau ngomongin remaja itu saya jadi ingat lagunya Rhoma Irama. Ya, darah muda, darahnya para remaja. Wes. Tadi perkembangan bahasa pada komunikasi usia remaja, ya. Tujuan kita untuk belajar pada pagi hari ini, yang pertama kalian harus bisa menentukan perkembangan remaja itu bahasanya seperti apa, ya. Kemudian harus bisa menganalisa teori dan tugas perkembangan remaja. Kemudian kalian harus bisa mengaitkan teori tersebut dengan pengaruh atau yang mempengaruhi komunikasi pada remaja. Ya. Untuk keterampilan kalian, Ibu nanti akan menilai dari kalian, tugas kalian ya dalam LKPD dan modul yang sudah kalian baca juga, yang sudah Ibu bagi juga di WA grup kalian, ya. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian harus bisa memahami itu, kemudian harus bisa mengkonsep teorinya. Kalau kalian sudah paham konsep teorinya, maka kalian bisa mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu merancang wawancara. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengertian remaja. Tadi kalian sudah sangat bagus sekali dalam menyebutkan, ya, bahwasanya remaja itu adalah tumbuh dewasa atau menjadi dewasa. Kemudian di sini ada klasifikasi remaja. Kira-kira kalian masuk di tahap yang mana dari 3 tahap ini? Remaja pertengahan. Remaja pertengahan. Iya. Oke. Sekarang ya, coba amati, berikan hasil analisamu. Coba dianalisa, ini gambar apa, ini gambar apa, ya, yang atas gambar apa, yang bawah gambar apa. Nah, coba dijelaskan. Khaira, Bu, izin menjawab. Gambar yang di atas itu menggambarkan tentang anak-anak yang sedang tawuran, Bu. Gambar yang di bawah itu tentang anak yang foto bareng dan kebersamaan, kekompakan, gitu, Bu. Oke, Mbak Khaira, kira-kira masalah apa sih pada remaja kok pada tawuran itu? Kalau saya itu dari kayak masalah kecil, Bu, kayak cuma lomba sepak bola terus kalah, Bu, pada mau berantem
Tapi untungnya ada guru BK yang memberikan bimbingan gitu Bu. Nah, ini kan masuk dalam ranah komunikasi pada remaja. Pada waktu guru BK yang memberikan bimbingan, Mbak Khaira ikut tidak? Ikut Bu. Gimana caranya guru BK itu memberikan bimbingan? Yang kayak memberikan pengertian berantem itu tuh nggak baik, itu tuh membuat rugi diri sendiri, nama baik sekolah jelek. Oke, intinya kalau tawuran tuh nggak baik. Nah, terima kasih Mbak Khaira sudah membantu menjawab pertanyaan saya, kemudian menceritakan sedikit terkait dengan pengalamannya Mbak Khaira. Ini baru sedikit masalah pada remaja. Nah, kalian bisa saya perlihatkan nih sekarang ada video dari Mbak Mary Riana ya. Kalau baju nggak muat rasanya wah ini sudah berakhir. Belum lagi nih ya foto-foto Bollywood, news, telegram yang dipengindah dan dapat. Aduh, rasanya nih setiap kali mau makan itu kayak dosa besar banget yang harus diganti dengan lari maraton keliling Jakarta. Dan bukan hanya penampilan berat badan aja, kadang seringkali jerawat yang datang tapi hilang bisa benar-benar bikin minder. Ini dulu, hidup itu nggak selamanya tentang penampilan aja kan? Karena kalau penampilannya oke, tapi attitude-nya nggak oke, nggak akan menjamin juga tuh kamu bisa diterima oleh semua orang. Coba deh, jangan hanya fokus untuk mengupgrade penampilan aja, tapi fokus juga untuk mengupgrade kualitas diri kamu. Oke, gimana videonya? Cukup jelas ya, ternyata kita sebagai seorang remaja banyak ya permasalahannya. Nah, selanjutnya, dari video yang tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan bahwasanya ketika kalian mempunyai permasalahan yang kelima tadi, ya, ada penampilan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau kalian punya masalah yang tadi, ini ada orang tua nih, ada anaknya juga. Kira-kira ketika ada anak bermasalah seperti ini, ya tadi ada permasalahan nih, mungkin dia putus cinta, putus harapan, ya ada persahabatan yang hancur karena nggak ada PR, ya, atau dia gagal dalam meraih ranking 1 nih, dia sedih. Di sini ada orang tua. Nah, kira-kira dari gambar ini, cara komunikasinya apakah sudah benar? Menurut Sudah saya, ya. Ibunya sudah menerapkan sikap komunikasi yang baik ya, di mana ibunya menatap matanya, kemudian memberikan sentuhan ya. Di sini adalah untuk menyelesaikan masalah ini, dari gambar ini sudah bisa kita lihat ibunya sudah benar ya dalam menerapkan cara berkomunikasi pada remaja. Ya. Kemudian perkembangan komunikasi usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Nah, kebanyakan remaja ini banyak inginnya berdiskusi ya, tidak maunya digurui terus, nggak mau, tapi diajak diskusi. Kemudian pada usia remaja, pola perkembangannya sudah mulai bisa berpikir secara konseptual ya, mengingat masa ini adalah masa peralihan, sedangkan secara emosional sudah mulai menunjukkan perasaan yang malu ya. Kemudian anak remaja seringkali merenung kehidupan tentang masa depan. Nah, dari hal-hal tersebut, hubungannya dengan konsep diri adalah ketika kalian menjadi seorang remaja, maka kalau kita berbicara ya, kita sebagai seorang perawat atau orang dewasa, maka kita harus menjadi sahabat buat remaja. Oke, nah untuk selanjutnya, silakan buka LKPD-nya ya. Di sini Ibu akan membuka LKPD juga. Kalian juga bisa buka sendiri di LKPD kalian ya. Di sini Ibu akan nampilkan LKPD untuk tugas proyek kali ini. Kalian akan melakukan wawancara. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah ya. Nah, kalian harus melakukan wawancara kepada salah satu remaja yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian kalian videokan. Kemudian buatlah portofolionya berupa hasil wawancara ya. Di sini sudah Ibu tuliskan yang harus kalian tanyakan. Dari mulai identitasnya klien kalian atau remaja yang akan kalian wawancarai, kemudian pertanyaannya sudah harus dijawab di sini sudah ada. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Belum kalian melaksanakan tugasnya lagi, agar lebih menguatkan kalian dalam melakukan wawancara, Ibu akan menampilkan satu video lagi terkait dengan teknik wawancara ya. Apakah sudah nampak? Sudah. Oke. Ini videonya terkait dengan teknik wawancara ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik pengambilan data, yaitu wawancara. Bagi teman-teman yang berencana memakai teknik ini dalam penelitiannya, silakan disimak ya. Wawancara menjadi salah satu teknik pengambilan data pada metode kualitatif dan metode campuran. Oke, dalam video tadi sudah ada tekniknya dan kalian sekarang dicoba ya untuk melakukan teknik wawancara ini ya. Ibu akan pantau dari grup kalian, oke? Oke, kelompok 2 sudah terbentuk, kelompok 3 juga sudah, oke? Kelompok 4 sudah melakukan pembahasan dan sudah selesai videonya.
Oke, kalian udah siap presentasi semua ya? Siap, Insya Bu. Allah. Deg-degan nggak sih kalian? Siapa yang mau presentasi duluan? Ya, saya mau lihat hasil wawancara kalian ya. Oke, kita lihat kelompok siapa yang tampil. Mau berapa ini? Aduh. Oke, kelompok 3. Kelompoknya Mbak siapa ini? Mbak Destiara ya? Ya, Bu. Mbak Yesien. Oke, Mbak Yesyen, dipersilahkan Mbak Yesyen. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, kelompok 3. Sebelumnya silakan menyaksikan dulu video wawancara kami. Pak Amalia ya? Ya Kak, kenalin juga ya. Aku Adelia Fitri Fauzi, Yayasan Kesehatan Sejahtera di sini nanti. Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit sama kakak, tanya-tanya dikit ya. Boleh kan Kak? Boleh. Oke, mungkin teman-teman bisa membantu, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan agar kepada Mbak kelompok 3. Saya Bu Oktavia dari kelompok 4, izin bertanya untuk kelompok 3. Untuk jawaban nomor 3, terkait hubungan klien dengan saudara di rumah itu kan baik ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara klien berkomunikasi dengan saudara di rumah bisa berjalan dengan baik? Karena mereka berusaha saling memahami baik secara kepribadian maupun masalah. Interaksi antara mereka pun cukup intens. Selain itu, saudarinya sama-sama sedang dalam fase remaja. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apakah menjawab Mbak Oktavia? Sangat menjawab, terima kasih. Oke, masuk kita pada ranah yang selanjutnya ya. Kalau untuk kelompok 3 sendiri, menurut Ibu sudah lumayan ya, berani dalam menanyakan, kemudian kontak matanya dapat, ya. Kemudian tidak grogi, ya, pertanyaannya mengalir, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu sudah sedikit banyak sudah menunjukkan cara berkomunikasi yang benar. Oke, nah tadi sudah diselesaikan presentasinya, ya, kesimpulannya tadi disebutkan juga oleh temanmu dan sudah sangat tergambar dalam video kelompok 3 ya, bagaimana komunikasi terbuka, ya, tadi orang tuanya sangat mendukung terkait dengan komunikasi. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana sekolahmu hari ini? Nah, mungkin itu adalah hal-hal yang sering ditanyakan oleh orang tuanya dari remaja yang diwawancarai tadi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Bu Alivia izin bertanya, bagaimana caranya menciptakan komunikasi yang kondusif pada remaja, Bu? Bagaimana cara menciptakan suasana yang kondusif pada remaja? Nah, di videonya tadi yang pertama adalah buat remajanya nyaman. Ya, kalau kamu sudah dia nyaman dengan kamu, bina hubungan saling percaya. Kalau dia udah percaya, saling sama-sama percaya, saling mempercayai, maka nanti akan terwujud sendiri suasana yang kondusif. Alhamdulillah kita sampai pada akhir pertemuan. Mungkin bisa diulangi lagi terkait dengan tadi teknik komunikasi pada remaja. Membuat nyaman. Oke, membuat nyaman. Kemudian kita tidak boleh melakukan apa pada remaja? Menyindir. Menggunakan kata yang kasar mungkin. Oke, menggunakan kata-kata yang kasar. Sip. Oke, dari semuanya terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi ya, insya Allah dalam kondisi yang sehat, dalam waktu yang sama. Ya. Untuk materi minggu depan adalah komunikasi terapeutik. Ya, Ibu akan bagikan untuk modul, kemudian untuk LKPD dan materi pembelajarannya melalui WhatsApp group. Silahkan dibaca sehingga minggu depan kalian bisa langsung mengikuti dengan baik. Begitu ya? Oke, Bu. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa. Silahkan untuk Mbak Lia untuk memimpin doa. Ya teman-teman, marilah sebelum mengakhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Saya akhiri. Apabila Ibu banyak salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh meninggalkan ruangan belajar.